Shalom adik-adik, puji nama Tuhan. Berkat kemurahan Tuhan, hari ini kita dapat kembali memuji, memuliakan nama Tuhan. Kita mempersiapkan hati kita untuk kita datang memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebelum kita akan mulai, kita akan tutup mata dan lipat ke tangannya dan kita akan berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur Tuhan buat kasih-Mu, buat anugerah-Mu dalam hidup kami. Sampai saat ini Tuhan tetap pelihara kami, jagai kami, lindungi kami Tuhan. Saat ini Tuhan kami datang hadapan-Mu membawa korban syukur kami, pujian kami kepada Engkau Tuhan. Kiranya Tuhan pimpin ibadah kami sekolah minggu dari awal, pertengahan sampai selesai. Terpujilah nama Tuhan. Kami akan mulai hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, kita akan memuji Tuhan, kita akan mau tinggikan nama Tuhan. Kita akan pujian bagaimana cara Musa. Bagaimana cara Musa melewati laut kosong. Bagaimana cara Musa lewat laut kosong. Berjalan bukan berlari-lari, bukan berenang, bukan berterbang. Berterbang bukan melompat, bukan. Bagaimana caranya? Allah gunakan angin bertiup terus menerus. Terbelahlah laut, Musa berjalan di atas tanah kering. Berjalan bukan berlari, bukan berenang, bukan berterbang. Berterbang bukan meloncat, bukan. Bagaimana caranya? Allah gunakan angin bertiup terus menerus. Terbelahlah laut, Musa berjalan di atas tanah kering. Terbelahlah laut, Musa berjalan di atas tanah kering. Puji nama Tuhan. Kita akan lanjut pujian kita, Nabi Nuh dan istrinya. Nabi Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang menantunya, masuk dalam bahtera hujan. Hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah. 8 orang selamat. Nabi Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang menantunya, masuk dalam bahtera hujan. Hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah. 8 orang selamat. Hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah. 8 orang selamat, 8 orang selamat. Puji nama Tuhan. Kita memuji Tuhan, kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau sungguh-sungguh menaikkan pujian ini di hadapan Tuhan. Kita mau katakan, kami datang Tuhan di hadapan-Mu, membawa korban syukur kami kepada Engkau Tuhan. Haleluya Yesus. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku
lagi di hadapan Tuhan. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku. Haleluya. Engkau hebat Tuhan, Engkau ajaib, Engkau perkasa. Memuji Engkau Yesus. Haleluya. Yes, Tuhan. Terima kasih Tuhan, sungguh Engkau ajaib Tuhan. Engkau luar biasa Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat kasih-Mu Tuhan. Kami bersyukur buat anugerah-Mu Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Kalau kami sudah memuji Engkau Tuhan, kami meninggikan nama Engkau Tuhan, Raja di atas segala raja Tuhan. Sebentar Tuhan, kami mempersiapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan, firman boleh tertanam dalam hati kami Tuhan. Dan kami mau belajar untuk melakukan firman-Mu Tuhan. Urapi juga Tuhan, guru kami akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah kami boleh duduk diam Tuhan untuk menerima kebenaran firman-Mu Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Di nama Tuhan, Tuhan memberkati. Shalom adik-adik, gimana kabarnya? Gak berasa ya adik-adik kalau kita udah sampai di bulan Maret. Kita jangan lupa ya adik-adik untuk tetap semangat, jangan lupa untuk tetap berdoa, dan jangan lupa untuk tetap jaga protokol kesehatan. Oke adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kakak mau menceritakan tentang sebuah ilustrasi. Ada seorang keluarga yang terdiri dari 3 orang. Ada ayah, ada ibu, dan ada satu anak perempuan yang bernama Mila. Mila ini masih kecil ya adik-adik ya, dia masih duduk di bangku SD. Mereka ini keluarga Kristen adik-adik, jadi mereka tiap minggu mereka rajin ke gereja, dan si Mila ini juga anak yang rajin ke sekolah minggu. Ayahnya Mila ini juga tiap malam dia selalu mengumpulkan keluarganya ya adik-adik, untuk mereka berdoa bersama, mereka membaca firman, dan kadang mereka juga menyanyikan puji-pujian bagi Tuhan sebelum mereka tidur. Jadi si Mila ini udah mengenal Tuhan dari semenjak masa dia kecil. Nah, suatu hari ibunya Mila ini gak enak badan adik-adik. Ibunya Mila ini pas bangun, dia merasa kok
aku rasanya pusing ya, katanya dia gitu. Perutnya nggak enak juga katanya. Terus dia juga merasa kok rasanya capek banget ya, baru bangun tapi kok rasanya udah capek, lemes gitu. Akhirnya ayahnya Mila bawa ibunya Mila ke dokter. Dan ternyata apa yang terjadi adik-adik? Ternyata ibunya Mila hamil adik-adik. Wah, mereka itu senang sekali adik-adik. Ayah dan ibunya Mila mereka mengucap syukur kepada Tuhan. Wah, puji Tuhan, kita bakal ada anak lagi. Terus si Milanya juga dia langsung kegirangan adik-adik. Ketika dia mendengar bahwa ibunya hamil, dia langsung melompat-lompat kegirangan. Dia langsung bersuka cita. Dia langsung mengucap syukur juga kepada Tuhan. Dia juga langsung bercerita ke teman-temannya bahwa ibuku hamil. Aku bentar lagi punya adik, katanya begitu. Dan Mila itu sangat-sangat menanti-nantikan kelahiran adiknya ya. Kalian tahu nggak adik-adik, bayi di dalam kandungan itu berapa bulan sih adik-adik? Kalau kalian jawab 9 bulan, itu betul adik-adik. Seorang bayi dikandung ibunya selama 9 bulan. Jadi selama 9 bulan itu si Mila itu terus menghitung hari ya. Dia ngeliatin berapa bulan lagi nih kira-kira adikku lahir. Dan setiap bulan semakin dekat dengan kelahiran adiknya, dia juga melihat bahwa perut ibunya semakin lama semakin besar. Dia kadang suka elus-elus perut ibunya, dia kadang juga suka memeluk perut ibunya, kadang dia juga ajak ngomong adik yang di dalam kandungan ibunya itu. Katanya dia, kamu cepet tumbuh besar ya dik, nanti ketika kamu lahir kamu bisa main sama aku, katanya dia begitu. Akhirnya setelah 9 bulan berlalu, tibalah waktunya ibu Mila untuk melahirkan. Mereka pun bergegas ke rumah sakit adik-adik ya. Ayah dan Mila menunggu di depan ruang persalinan. Setelah lewat beberapa jam proses persalinan ibunya, akhirnya ada dokter yang keluar dari ruang persalinan itu. Dia pun menjabat tangan ayahnya si Mila. Terus dokternya ini bilang, selamat Pak, anak Bapak udah lahir, anaknya Bapak perempuan. Nah, di situ mereka langsung menarik napas lega ya adik-adik ya. Ternyata adiknya Mila udah lahir, ternyata adiknya itu seorang perempuan. Nah, si Mila langsung bersuka cita juga, dia langsung bersyukur sama Tuhan. Terus si Mila tanya ke dokternya, dokter boleh nggak saya lihat ibu dan adik saya? Terus kata dokternya bilang, gak apa-apa, silakan lihat aja. Akhirnya si Mila pun masuk ke ruangan di mana ibunya berada. Ibunya masih terbaring di tempat tidur, wajahnya kelihatan lelah, tapi ibunya masih senyum sama si Mila ini. Terus kata ibunya, dia panggil si Mila, sini kamu nak, kamu lihat, kamu udah jadi kakak katanya. Ini ada adikmu. Ibunya lagi menggendong adiknya yang baru saja dilahirkan. Akhirnya Mila pun samperin ibunya, terus dia lihat, wah ternyata adiknya ini cantik, rambutnya lebat, meskipun masih kecil ya, tapi udah kelihatan kalau ya semuanya sempurna adik-adik. Tangannya juga masih lembut, dia elus-elus pipi adiknya juga terasanya lembut banget. Dan dia berpikir, wah ajaib sekali ya, adiknya ini bisa bertumbuh di dalam perut ibunya itu selama 9 bulan dan akhirnya dilahirkan dengan keadaan yang sempurna. Akhirnya mereka pun bersyukur bersama-sama, mereka berdoa bersama-sama karena Tuhan sudah menganugerahkan kepada mereka anggota keluarga yang baru. Nah adik-adik, kalian kalau tanya ke dokter itu, dokter bisa menjelaskan bagaimana sih perkembangannya seorang janin di dalam rahim. Semua organ tubuh manusia itu bertumbuh awalnya itu di dalam rahim loh adik-adik. Mulai dari jantung, mulai dari otaknya juga,
sampai ke tangan, sampai ke kaki, bahkan sampai ke kuku, sampai ke rambut pun itu semuanya terbentuk di dalam kandungan. Kita baca Alkitab yuk adik-adik. Kita baca di Mazmur 139 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-18. Kita baca ya. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi, dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Dan bagiku betapa sulitnya pikiranmu ya Allah, betapa besar jumlahnya. Jika aku mau menghitungnya, itu lebih banyak daripada pasir. Apabila aku berhenti, masih saja aku bersama-sama dengan engkau. Nah, Mazmur ini yang tulis adalah Raja Daud adik-adik. Di dalam Alkitab, Daud ini menuliskan kalau gak ada yang paham gimana sih caranya Tuhan memulai kehidupan yang baru dalam rahim. Tuhan sendiri yang membentuk organ-organ manusia itu di dalam janin sehingga berfungsi dengan baik. Dan kalian tahu gak, kalian itu juga udah direncanakan sama Tuhan loh, mulai dari zaman dahulu, bahkan dari mungkin ratusan atau mungkin bahkan ribuan tahun yang lalu. Tuhan itu udah merencanakan kalian untuk dilahirkan adik-adik. Tuhan yang membentuk tokoh-tokoh Alkitab seperti Daud, dan dia juga yang membentuk kalian semenjak kalian masih dalam kandungan. Dan kalian pernah bersyukur gak sama Tuhan kalau Tuhan udah menjadikan kalian, membentuk kalian dengan sempurna? Kalau kalian belum, yuk kakak ajak kita untuk kita mengucap syukur sama Tuhan karena Tuhan sudah menjadikan kita dengan dahsyat dan ajaib. Oke adik-adik? Untuk ayat hafalannya kita ambil di Mazmur 139 yang tadi ya, tapi ayat 14 aja. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Oke adik-adik, jangan lupa dihafal ya. Oke, sampai situ aja firman Tuhan. Yuk kita semuanya lipat tangan, tutup mata. Kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, pada minggu ini kami sudah belajar bagaimana Engkau membentuk kami Tuhan. Terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu kepada kami Tuhan. Terima kasih Engkau sudah membentuk kami dalam kandungan ibu kami ya Tuhan. Kalau sebentar lagi kami akan melanjutkan aktivitas kami ya Tuhan, kami berdoa biar Engkau yang memberkati kami Tuhan, memimpin kami, berikan kami kesehatan ya Tuhan, agar kami bisa menjalani hari-hari kami dengan baik tanpa kurang satu apapun. Terima kasih ya Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.